Satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Ya, saya tertarik sama produknya. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngopi. Seumur hidup saya tidak pernah ngopi. Karena saya punya asam lambung, GERD ya, cukup parah. Saya masuk rumah sakit hanya karena asam lambung. Jadi saya masuk rumah sakit setelah melahirkan anak saya alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit dan baru masuk rumah sakit karena saya menderita asam lambung dan dirawat karena asam lambung saya. Dan kopi adalah prohibited, nggak boleh sama sekali minum kopi karena nyeruput sedikit aja sudah mual, muntah dan sebagainya. Jadi waktu sedikit saya cerita di awal kenapa sampai saya bergabung di Swankor adalah saya ketemu sama Mbak Vita, dikenalkan oleh Mbak Mimi. Mbak Mimi kebetulan pasien akupunktur saya. Mbak Vita ternyata teman saya sudah lama ya di satu tempat. Nah, Mbak Vita bilang seperti ini, ya, Dokter Yanti, sekarang saya bawa kopi. Wah, salah jurusan, saya bilang gitu. Mbak Vita kalau bawa kopi saya jurusan salah jurusan. Saya nggak pernah minum kopi. Minum kopi, waduh, jangan-jangan saya dirawat lagi, nggak berani. Tapi ada satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Jadi karena dibilang ganoderma, ya mana produknya? Nggak lama-lama karena saya merasa tertantang ingin mencoba si ganodermanya. Aduk punya aduk, kopinya diminum, tapi tetap karena saya pernah dirawat gara-gara asam lambung, jadi saya nggak berani minum satu cangkir, saya hanya minum sepertiga. Ya, sepertiga cangkir saya seruput gitu aja terus ingat, aduh kok nanti malam muntah-muntah mual lagi, aduh lambung saya kembung lagi, saya bakal dibawa lagi ke rumah sakit, no way, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih sama keluarga saya, bilang tolong minum karena kopinya mahal nih, saya bilang gitu. Saya belum tahu harganya waktu itu, ya. Tapi begitu Mbak Isvita pulang sampai malam, saya kok aman ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nyaman aja lambung saya. Oh nggak, iya nih berarti barangnya bagus. Langsung saya ambil kesimpulan seperti itu. Besoknya saya langsung minum satu bungkus pas adik saya